Assalamualaikum. Dalam bekerja dengan Excel, sering kita ingin mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori sesuai dengan data yang telah berhasil kita kumpulkan. Katakan dalam contoh kita kali ini, kita punya 3 kategori di sini yang sudah kita input pada tabel, di mana 10 N data itu terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori A, B, dan C. Biasanya kita lakukan ini dengan cara manual. Coba misalkan ini kita clear content, ya. Kita mulai. Data pertama itu masuk dalam kategori A tentunya. Di sini dia akan langsung muncul. Yang kita inginkan supaya jangan sampai kita mengerjakan ini secara manual. Jadi dia bisa muncul langsung di sini. Kemudian di data yang kedua juga masih masuk ke dalam kategori A. Data yang ketiga baru seandainya dia masuk dalam kategori B. Apakah dia akan muncul secara otomatis? Kita lihat. Ya, dia muncul secara otomatis di sini. Kemudian apabila ini masih ke dalam 2 kategori saja, kita katakan di sini A, dan B, B. Nah, ini seandainya saja kita suatu saat merubah data kita, memperbaharui, mengupdate data, ternyata data kelima bukan kategori B, tapi dia masuk ke dalam kategori C. Ini juga akan langsung muncul secara otomatis. Apabila lagi di sini nanti di data yang nomor 7, misalnya kita ambil secara acak saja, ini akan masuk ke dalam kategori D misalkan. Kemudian yang 9 dia masuk ke dalam kategori F, kita loncat. Masuk ke dalam kategori F, baru yang ke 10, coba perhatikan A, B, C, D, F, yang ke 10 rupanya dia baru dalam kategori E. Ya, dia langsung secara otomatis akan mengurutkan sendiri. Seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Membuatnya apabila kita lihat formula teksnya seperti apa? Kita lihat bersama formula teksnya. Iya, formula teksnya seperti ini. Bagaimana cara kita membuatnya sampai bisa menghasilkan kesimpulan kita harus masukkan formula teks ini? Kita ulangi semuanya dari awal secara bersama-sama. Ketika kita mau melakukannya secara manual, tentu saja kita tahu bahwasanya kategori yang pertama yaitu A, dia berada pada row yang ke-1. Dan kategori yang kedua kemudian ditemukan pada row ketiga yaitu kategori B. Kita bisa memanfaatkan fungsi indeks di sini. Jadi di sini tentu yang array yang kita pilih adalah apa yang ada di tabel kita, dan kemudian kita sebut seperti tadi row 1 itu untuk kategori A. Nah, row yang 1 itu kita dapat kategori pertama yaitu untuk A. Lantas kalau untuk yang kategori kedua dia ada di row ketiga, maka tentu di sini harus kita ganti dengan 3. Jadi dia muncul B di sini. Dan kemudian ketika kita tarik ke bawah, kita ubah lagi secara manual sesuai dengan row-nya, number row-nya di 5, kita rubah di sini jadi 5, dapatlah dia C. Dan tentu ketika kita tarik lagi, dia bukan di 5, bukan di 6, baru ada kategori baru nanti di D. Di row ke-7 yaitu kategori D maksudnya. Dan kemudian juga seperti itu kita tarik lagi ke bawah. Di sini kita temukan lagi kategori baru di row ke-9. Bukan di row ke-8. Jadi dia tidak berurut. Nah, ketika kita tarik lagi ke bawah, baru di row ke-10 ada kategori baru yang namanya kategorinya E.
Bagaimana kemudian ini angka row ini bisa kita munculkan secara otomatis? Tentu kita butuh fungsi yang lain lagi, sebagaimana yang akan kita jelaskan berikut ini. Solusi yang kedua, kemudian kita bisa coba cari nilai row 1, 3, 5, 7, 9, 10 ini dengan fungsi Excel COUNTIF. Di sini berarti yang kita inginkan nanti tentu ring-nya ada di kolom solusi ini, yang kategori kriterianya ada di tabel ini. Coba kita enter, kita lihat di sini apabila row-nya 1 di sini maka dia dapat 1. Ini karena fungsi COUNTIF dia berfungsi untuk mencari sesuatu dengan array. Maksudnya di sini apabila kita lihat dia menghitung di mana A berada. A di sini 1 1 A. Kemudian B B B. Berarti sini 0. 0-nya 3 baru kemudian A lagi. A karena di ke-6-nya A. Kemudian 0 lagi karena di 7-nya D, kemudian di sini 1 lagi karena di yang ke-8-nya juga A. Jadi dia sudah bisa menghitung satu kategori yang ada dalam tabel kita. Tapi kalau kemudian kita back, COUNTIF. Nah, kalau kemudian ini kita tarik ke bawah. Nah, yang muncul di sini malah angka 0. Karena apa? Karena kita tahu di sini ini adalah ring. Tapi kalau sekiranya kita tarik ringnya ke atas, kita enter, dia tetap muncul 1. Kalau kita tarik lagi sampai ke atas, dia akan muncul tetap 1. Dia tidak mau memunculkan 3. Bagaimana sebenarnya cara kita ingin munculkan 3? Tentu kita tidak cukup hanya dengan formula COUNTIF saja. Ada formula tambahan yaitu formula match. Bagaimana caranya? Pertama, kita copy dulu fungsi COUNTIF yang sudah kita buat di sini. Ya, tujuannya sekarang di sini yang ingin kita lihat, kita ingin tampilkan array daripada hasil COUNTIF ini. Dengan kita tekan F9, klik enter di sini. Jadi kita di sini tahu bahwasanya apa yang dihasilkan oleh rumus COUNTIF kita di sini, yaitu sederet angka yang diawali dengan 1, kemudian baru 0. Kenapa? Karena di sini, di row yang pertama dan kedua, itu kita suruh hitung dia di D3 di sini adalah A, maka dia akan menghitung A sebagai 1, selain daripada A sebagai 0. Jadi, maka muncul kemudian nilai selain A yang pertama kali yang dihasilkan ada pada row ketiga. Jadi bagaimana kita mau mengambil 0 di row ketiga ini? Tentu kita gunakan di sini adalah fungsi match. Apa yang kita hendak matchingkan di sini? Ya tentu 0 yang pertama. Kemudian array-nya adalah di COUNTIF. Seperti yang kita sudah buat di atas, yaitu yang pertama D3, kemudian kategorinya seluruh tabel di sini, dan kemudian kita tutup. Karena ini adalah match, maka kita butuh match type di sini exact. Kita tutup kurung, klik enter. Tentu
dia menjadi not available karena match itu fungsi biasa, sedangkan COUNTIF adalah fungsi array. Untuk supaya mengubah fungsi biasa jadi fungsi array, kita tekan Ctrl Shift Enter. Maka di sini tampak bahwasanya kita berhasil untuk mengeluarkan angka row yang di sini. Jadi ini harus kita pindah sekarang. Kita pindah supaya kita lebih gampang untuk membacanya nanti. Ya, kita pindah. Di sini kembali Ctrl Shift Enter. Ya, ini kita hapus. Baik, inilah yang jadi tugas kita selanjutnya ketika hendak mencari yang ke bawah. Karena ketika dia di bawah, dia ternyata dia kembali menjadi 1. Kenapa kembali dia menjadi 1? Bisa jadi karena kita tidak tarik dia sampai ke atas, coba. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang di bawah, dia rupanya baru nanti ini akan berfungsi array-nya dengan baik apabila kita jadikan COUNTIF kriterianya dari atas sampai dari atas sampai ke bawah seperti ini. Tapi kita bisa juga membuat fungsi match ini jangan lagi kita tekan Ctrl Shift Enter. Caranya bisa kita suruh fungsi index untuk memperhitungkan dengan sendiri apa yang ada di dalam fungsi yang ada di sini. Jadi ini index, lalu row kriterianya kita, ya. Nah, seperti itu. Kalau kita gunakan fungsi index, array yang tidak bisa dibaca oleh match, dia bisa langsung diselesaikan oleh index. Dan ini apabila kita copy match kita ini ke atas, ya, dan kemudian kita letakkan dia di sini. Iya, nah seperti ini. Kemudian kita tarik sampai ke bawah. Iya, nampak bahwasanya row yang dihitung secara manual seperti ini, akhirnya keluar dia di sini 3. Kalau coba kita tarik lagi ke bawah, apakah dia keluar 7? Dia kali ini tidak keluar 7. Itu kenapa? Ada satu persoalan di sini karena kita tidak membuat D1 ini menjadi tetap dengan menekan F4 seperti ini. Apabila ini sudah, coba. Nah, dia keluar 7. Kita tarik lagi, keluar 9. Kita tarik lagi, ya keluar 10. Jadi perhitungan manual dengan perhitungan fungsi, akhirnya kita bisa masukkan apa yang ada di solusi 2 ini ke formula yang ada pada solusi 1 sebagaimana berikut. Sekarang copy apa yang ada di solusi 1, formulanya kita copy ke tempat di mana kita hendak membuat drop down list. Enter saja dulu. Sudah keluar seperti ini. Ya pasti dia akan sama dengan solusi 1. Tapi yang kita inginkan sekarang adalah kita ingin mengambil apa yang ada di solusi 2, yaitu formula match yang sudah sedemikian sehingga kita buat kompleks seperti itu diganti di sini. Satunya kita ganti. Kita ganti dengan
match yang kita maksudkan tadi. Coba kita enter. Nah, dia sudah keluar menjadi 2. Apabila kita tarik sampai ke bawah, dia keluar sebagaimana mestinya. Jadi, jangan kita gabungkan solusi 1 dan solusi 2, hasilnya sama persis seperti solusi 1. Bedanya di sini kita sudah dengan formula, sedangkan di solusi 1 kita row-nya kita cari secara manual, kita cari sendiri. Tapi jika ini kita tarik sampai ke bawah, ini nanti muncul not available di sini. Seperti biasa, kebanyakan para suhu Excel itu dia menggunakan formula if error. Pada saat dia hendak menampilkan angka yang not available itu supaya ditulis kosong saja. Ya, kita ikuti polanya, ya kita tarik ke bawah. Jadi akhirnya apabila dia not available, maka dia ditulis kosong saja. Kemudian ada beberapa item minor lagi yang bisa kita lakukan untuk membuat tampilan drop-down list seperti ini. Pertama, kita bisa tarik saja ring yang kita masukkan di count if ini, jangan lagi di kolom D, kita pindahkan ke sini. Ya. Lalu apabila ini kita drag sampai ke bawah, hasilnya tetap tidak berbeda. Namun kita sekarang sudah bisa menghapus apa yang ada di kolom persiapan kita ini. Kita hapus saja semuanya, kita delete. Nah, kita sekarang sudah memiliki tabel drop-down list sendiri yang tidak lagi tergantung pada tabel di kolom tempat kita tuliskan solusi. Nah, apabila kemudian kita mau bikin drop-down listnya, maka cukup dengan kita masuk seperti biasa di tab data, data validation, kemudian list. Kita ambil semua di sini. Ya. Di sini kita sudah punya list A, B, C, D. Ya, ini semuanya. Ini coba sekarang kita akan bermain-main sedikit dengan tabel kita ini supaya agak sedikit lebih gampang kita lihat. Ayo kita view-nya kita hilangkan green line-nya, kita formulanya ya seperti ini, heading-nya juga tidak perlu ya. Bagus. Ini sekarang andai-andai, namanya juga andai-andai. Kita ingin supaya tabel ini kita gunakan ketika kita ingin mengelompokkan peserta sebuah pelatihan, katakan, yang mereka memiliki latar belakang pendidikan berbeda-beda. Misalkan peserta 1 dia pendidikannya SLTA. Di sini kita drop down list kita sudah ganti jadi ada SLTA-nya. Kemudian peserta kedua dia juga jenjangnya SLTA. Drop down list kita belum ada tambahannya. Tapi ketika peserta yang kedua itu sarjana, dia langsung berubah di sini jadi sarjana. Kalau kemudian peserta berikutnya kembali SLTA, dia tetap tidak ada perubahan apapun. Kita isi lagi sarjana, tetap tidak ada perubahan apapun. Tapi ketika kita isi master dalam kurung S2 misalnya, dia muncul kriteria berikutnya. Doktor dalam kurung S3. Nah, ahli media D3 misalnya. Nah, dia akan muncul. Terus asal kita isikan hal yang berbeda, dia akan muncul terus. Kemudian misalnya kita sampaikan lagi ahli muda misalnya D2 misalkan, dia muncul lagi
seperti itu. Dan drop down list kita di sini juga sudah terisi dengan semua yang kita harapkan, seperti yang sudah kita inputkan. Jadi, tampak bahwasanya mengekstrak unique value dari tabel itu tidaklah sulit untuk dilakukan secara otomatis. Demikian, semoga video kali ini bermanfaat. Harap jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Wassalamualaikum.